Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut mudzakarah ngaji fikih. Sebelumnya kita bahas tentang sembelihan akikah, kemudian as-sayd wa dzabaih, berburu dan menyembelih. Nah, sekarang kita membahas tentang babul at'imati, bab makanan. Mana saja makanan-makanan yang dihalalkan ataupun yang diharamkan. Ya, baik, kita buka majelis kita dengan kalimah al-Fatihah untuk guru-guru kita. La hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa la yadriyatun alim bil syahada sallallahu alaihi wasallam. Saya Zainuddin Al-Malibari wa ila sallallahu Syekh Nazar Alhamdulillah Syekh Muhammad Syekh Baidah Muslim wa ma syekh min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qanna bil darani al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul at'imati, bab makanan. Ay ma fi bayani ma yahillu akluhu wa syurbuhu minha wa ma yahrumu. Maksudnya menjelaskan tentang makanan dan minuman apa saja yang dihalalkan atau yang diharamkan. Idh ma'rifatu ahkamiha min akadi muhimmatid din, karena mengetahui mana yang halal mana yang haram termasuk hal yang paling penting dalam agama. Lima fi tanawulil haram minal wa'id syadid, dikarenakan seseorang itu kalau makan yang haram maka ada ancaman yang berat. Faqad warada fil khabari ayyu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Ada hadis menyatakan bahwa daging mana saja yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas untuk daging itu. Jadi penting sekali mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Tentu ini tadi halal dalam bab ini adalah halal yang maksudnya secara zatnya, secara bendanya. Karena halal itu kan ada dua macam, ada halal secara zatnya, ada halal dalam cara mendapatkannya. Ada yang bendanya halal tapi pada zatnya halal, tetapi cara mendapatkannya tidak halal, makanya juga termasuk haram juga. Maka dalam hal ini karena manusia itu ya bahan bakarnya dalam dia punya energi, asbabnya itu adalah makanan dan minuman, maka penting sekali mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala. Dalilnya, apa pentingnya mengetahui halal haram itu adalah firman Allah Ta'ala, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Di antara ciri Nabi itu adalah menghalalkan yang thayyib, menghalalkan yang baik-baik, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Maksudnya di antara cirinya Nabi, tugasnya Nabi adalah memberitahu, menceritakan mana yang halal, mana yang haram. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Yas'alunaka, para sahabat tanya kepada engkau wahai Muhammad, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk mereka? Qul, jawablah, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan untuk kalian hal-hal yang baik. Qala al-ashab ghairuhum laisa al-muradu bit-thayyib huna al-halal. Ashab Syafi'i, para ulama-ulama yang membahas tentang mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan uhilla lakumut thayyibat, yang dikatakan dengan thayyib ini adalah maksudnya bukan halal, bukan
bukan yang dimaksud adalah halal. Li'annahum sa'aluhu amma yahillu lahum. Karena para sahabat bertanya kepada Nabi tentang apa yang halal untuk mereka. Fa kaifa yaqulu uhilla lakumul halal? Maka masa jawabannya yang dihalalkan kepada kalian adalah yang halal? Kan lucu jawabannya. Falaysa fihi bayan, maka di situ enggak ada penjelasan. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa yang halal untuk kami?" Nah, maka jawaban Nabi dalam Al-Qur'an tuh, "Qul uhilla lakumut thayyibat." Dihalalkan untuk kalian adalah yang thayyib, yang baik-baik. Sehingga jawaban di sini thayyib di sini bukan berarti halal, tetapi yang baik-baik. Wa innamal muradu bit thayyibat ma yastatibuhu al-arabu wa bil khaba'ithi ma tastakhbithuhu. Yang dimaksud dengan thayyib di sini yang baik-baik adalah ma yastatibuhu al-arabu, apa-apa yang dianggap baik oleh orang Arab. Maksudnya jadi standarnya adalah orang Arab. Wa bil khaba'ithi ma tastakhbithuhu, dan dengan yang dimaksud dengan khaba'ith yang buruk-buruk itu adalah yang dianggap buruk oleh orang Arab. Jadi standarnya orang Arab. Mengapa? Hikmahnya diantaranya karena pada dasarnya, pada awalnya, pertama kali yang dikhitopi dengan Al-Quran adalah orang Arab. Yang pertama kali menjadi lawan bicara lah, kan gitu. Al-Quran itu bahasa Arab, nabinya juga orang Arab, maka yang pertama kali mendapatkan khitab itu perintah, yaitu orang Arab, baru kemudian menyebar kemana-mana. Maka standarnya adalah orang Arab. Kemudian kalau orang Arab kan macam-macam, ada yang orang Arab yang istilahnya yang pinggiran, atau yang hidupnya itu yang biasa di kotor-kotor, atau yang bersih-bersih. Tentu yang standarnya yang bersih-bersih. Begitu juga dengan yang suku-suku kan juga demikian, ada yang suku yang darah biru, ada yang biasa-biasa. Maka yang dianggap adalah Quraisy. Itu kalau terjadi perselisihan di antara orang Arab sendiri, apakah makannya termasuk thayyibat atau termasuk khaba'ith. Tapi ya maksudnya itu tidak tanpa harus kita bahas terlalu dalam ya. Karena kita makan juga tidak harus makan semuanya yang halal. Kita cukup tahu kisi-kisinya saja, mana yang halal, mana yang haram. Wa'alam, ketahuilah annal a'yan syai'an. Benda-benda selain manusia itu, syai'an ini ada dua macam, hayawanun wa ghairuhu. Hayawanun wa ghairuhu, hewan-hewan dan selain hewan. Jadi selain manusia itu ada dua macam. Yang satu hewan dan selain hewan. Selain hewan ya tumbuh-tumbuhan, ya batu-batu. Wal hayawanu qismani, hewan dibagi dua lagi, barriyun wa bahari. Hewan itu dibagi dua, ada hewan darat, ada hewan laut. Ya. Kemudian wal barri, kalau yang laut jelas halal semua. Nanti kita bahas lagi. Kemudian wal barri dharbani, kemudian yang darat sekarang kita bahas dulu. Ada dua macam, tahirun wa najis. Yang tahir, yang suci, dan najis. Jadi kita kelas-kelaskan dulu. Hewan ada dua, ada hewan darat, ada hewan laut. Kalau hewan laut sudah umum kita tahu, sudah jelas bahwa al-bahru al-hillu maitatuhu wa tahuru ma'uhu. Lautan itu airnya suci, kemudian bangkainya juga halal. Itu yang hidup di laut ataupun yang di air. Nah, kemudian kalau yang di darat bagaimana? Ada dua macam. Ada yang suci, ada yang najis. Kalau yang najis, fa'aman najisu, adapun hewan-hewan yang najis, fala yahillu akluhu, maka tidak halal untuk memakannya. Wa huwal kalbu wal khinzir wa ma tawallada min ahadihima wa ghairihi. Yaitu apa saja? Ya anjing, babi, kemudian hewan-hewan yang berketurunan dari keduanya, dari kambing ataupun dari anjing ataupun dari babi. Au min ahadima wa ghairihi.
Wa hadza la khilafa fihi, dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Jadi kalau peranakan ya, peranakan dari anjing ataupun babi, walaupun kawin dengan yang halal, maka itu tetap haram. Misalkan ada anjing kawin dengan kambing, kemudian melahirkan anak bentuknya kambing, maka itu kambing tetap haram. Kalau itu peranakan. Kemudian kalau misalnya nyusu gimana? Kalau misalkan ada kambing nyusu dengan anjing, itu kan susunya kan najis. Gimana itu? Walau irtada'a jadyun. Seandainya ada kambing, anak kambing yang menyusu min kalbatin dari anjing, wa tarabba ala labaniha, kemudian dia tumbuh dengan susunya anjing itu, fal asahhu, maka pendapat yang sahih hilluhu, maka adalah halal. Jadi kalau bukan peranakan, kalau hanya nyusu saja, maka itu pendapat yang sahih, yang kuat adalah tetap halal. Tapi kalau peranakan, walaupun itu bentuknya bentuk yang hewan yang halal, maka itu tetap haram. Itu yang terkait najis. Jadi yang najis itu adalah dua, kambing sampai anjing, kemudian babi, dan peranakan keduanya. Wa amma tahiru fasinfan. Kemudian kalau yang suci ada dua golongan, tairun wa dawab. Ada yang terbang, ada yang jenis-jenis burung-burung, dan ada yang melata, ada yang merayap di bumi. Wa amman dawabu, maka adapun yang merayap di bumi, fayahillu minha, maka yang halal dari yang merayap itu al-an'amu, hewan-hewan ternak. Ay al-ibilu wal baqar wal ghanamu, yaitu unta, sapi, kemudian kambing. Wal khailu, dan juga kuda. Wa himaru wahshin, kemudian himar atau keledai yang liar. Jadi keledai itu, kalau keledai itu keledai rumahan, keledai yang tidak wahas, tidak liar, maka dia justru haram. Karena memang ada nas dari Nabi bahwa keledai itu ya haram. Dikarenakan keledai itu makan kotoran, kemudian dia dijadikan sebagai tunggangan oleh orang-orang. Termasuk juga peranakan dari yang halal dengan yang haram. Kalau misalkan keledai kawin dengan kuda. Kalau kuda halal. Tapi kalau keledai, maksudnya keledai yang rumahan ya, keledai yang jinak. Tapi kalau keledai yang liar, keledai yang liar di hutan atau bagaimana itu halal. Tapi begitu dia sudah jinak, dia jadi haram. Kenapa? Karena ya wallahu alam hikmahnya bagaimana. Walaupun ini tetap terjadi khilaf ya, tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan keledai yang jinak itu, yang rumahan itu haram. Dikarenakan karena makan kotoran, kemudian dia dijadikan sebagai alat tunggangan atau kendaraan oleh orang-orang. Kemudian selepas itu, kalau peranakan antara keledai dengan yang lain bagaimana? Juga tetap haram. Sama seperti rumusnya tadi itu. Kalau peranakan yang haram kayak anjing dengan babi kawin dengan yang halal, maka peranakannya tetap haram. Begitu juga dengan keledai. Keledai ada kawin dengan kuda, ada punya anak namanya bagal. Dan itu biasa di Arab ya. Peranakan kuda dengan keledai itu namanya bagal. Termasuk juga Nabi pernah naik bagal, itu maksudnya pernah mengendarai itu. Itu juga termasuk haram. Karena peranakan dari yang halal dengan yang haram. Kudanya halal, kemudian himar ahlinya, kemudian keledai yang jinaknya itu haram. Kemudian banyak lagi ya, wadhabyu dan rusa, wadhabu'u dan dhubu'. Dhubu' itu adalah dhubu' itu sejenis kelinci. Wadhabu dan kadal
Dop itu ada kadal padang pasir. Wal arnabu dan kelinci, wal yarbu, ya yarbu juga sejenis kelinci. Wa tha'labu dan rubah, wa sinjabu dan tupai, wal kungfud dan landak. Ini umumnya yang biasa dimakan oleh orang. Wa yahrumu minha dan haram dari binatang-binatang yang merayap itu himarun ahli, himar yang jinak, bukan himar yang liar. Wa kullu ma tawallada baina ma'kulin wa ghairihi, dan semua hewan yang beranak atau lahir dari di antara yang makul dan yang tidak makul, yang halal dengan yang haram. Kabagalin seperti bagal. Tadi bagal, wa huwa bagal itu al mutawalladu baina farasin wa himarin ahli. Bagal itu adalah peranakan dari kuda dan keledai yang jinak. Haram juga kullu ma nudiba qatluhu, hewan-hewan yang disunnahkan untuk dibunuh. Kahayatin seperti ular tuh sunnah dibunuh. Wa aqrabin dan juga kalajengking. Wa fa'ratin dan tikus sunnah dibunuh. Aqrab, kalajengking juga sunnah dibunuh. Maka itu haram juga. Wa kullu dhinabin qawiyyin minas siba', dan setiap hewan yang memiliki taring yang kuat, tentunya dari hewan-hewan buas. Ai alladhi yataqawwa binabihi ya'du 'alal hayawan wa ya'du 'alal hayawan. Yaitu maksudnya hewan-hewan yang dia memang membela diri dengan taringnya, dan dia juga menyerang dengan taring itu terhadap hewan-hewan yang menjadi korbannya atau menjadi mangsanya. Ka'asadin seperti serigala atau singa, wa fahadin dan juga sama semacamnya ini. Fahad itu macan, wa namr singa, dhi'b serigala, wa fil termasuk gajah juga, gajah, wa qirdin kera, wa hirratin dan juga kucing. Itu yang halal dan yang haram dari binatang-binatang yang melata, binatang-binatang yang bukan termasuk burung. Wa amma thairu, adapun burung, fayahillu minhu, maka halal dari kalangan burung. Na'amatun burung unta, wa dajajun dan juga ayam, wa hamamun dan burung merpati. Allah wa kullu ma'abba dan semua burung yang minum secara langsung. Ai syariba bila tanafusin wa massin, yaitu maksudnya yang minum secara langsung gak pakai nafas. Jadi minum langsung langsung mangap gitu. Wa kullu ma ala syakli usfurin wa in ikhtalafa launuhu wa nau'uhu, dan semua burung-burung yang sebentuknya seperti usfur, seperti burung gereja dia. Yang bentuk-bentuknya semacam itu, yang makan biji-bijian itu, walaupun bermacam-macam warna dan bentuknya. Wa yahrumu minhu, dan haram dari kalangan burung-burung, kullu dhi mikhlabin ay dhufrin, setiap burung yang memiliki cakar, yataqawwa bihi wa yastadu, yang dia membela diri dengan cakar itu dan dia berburu dengan itu. As-saqar wa nasr wa baz wa tawus wa bum wa durrah. Seperti burung elang, raja wali, kemudian burung hantu. Itu yang berburu dengan kukunya yang tajam. Wa kullu ma nudiba qatluhu ka hid'ah, dan termasuk juga yang disunahkan untuk dibunuh seperti kahid'atin, seperti burung raja wali. Wa kullu ma nuhi an qatlihi, dan setiap burung yang dilarang untuk dibunuh. Bukan burung, ya misalnya yang hewan yang terbang dan disunahkan untuk dilarang untuk dibunuh. Karena halin seperti tawon itu dilarang untuk dibunuh, maka juga haram. Allahu Akbar. Kemudian wa ammal hasyarat,
Adapun hasyarat, hasyarat itu hewan-hewan yang merayap yang kecil-kecil. Wahia hasyarat itu hawamul ardi, hewan-hewan yang merayap di tanah, wasigharu dawabiha, dan bentuknya kecil. Fakulluha, maka semua hasyarat seperti kayak laron, kemudian orong-orong atau segala macam lah semacam itu. Fakulluha itu namanya hasyarat, semut. Fakulluha, maka semacam itu mustakhbatsatun, adalah dianggap buruk atau dianggap jelek, muharramatun, dan haram. Sawa'un ma yadruju minha wa ma yatiru, walaupun dia termasuk golongan yang merayap ataupun yang terbang. Yang terbang kan model kayak laron, kemudian apa lagi? Ya, kalau belalang halal, nanti kita bahas tersendiri. Kemudian apa namanya? Ya semacam ya kupu-kupu atau apa itu haram. Termasuk hasyarat. Baik itu dia merayap ataupun terbang, itu semuanya haram karena termasuk mustakhbatsah. Faminha, diantaranya al-wazagh, wazagh itu cecak, tokek, itu haram. Bi anwa'ihi, dengan segala macamnya. Wan namlu, dan semut. Wan nahlu wa dzubabu, kemudian lalat, kemudian apa namanya, lebah, tawon, itu termasuk hasyarat. Hewan-hewan yang kecil-kecil gitu. Itu termasuk hasyarat, semuanya haram dan dianggap buruk. Terkecuali belalang. Kalau belalang memang uhilla lakum maitatani, kata Nabi, memang ada nasnya, memang ada lafaz dari Nabi bahwa dihalalkan untuk kalian ada dua jenis bangkai. Maksudnya bangkai di sini adalah yang mati tidak melalui penyembelihan secara syar'i. Gitu. Yaitu apa? As-samak wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Jadi kalau bangkai, yaitu yang mati tanpa melalui penyembelihan secara syar'i, itu dua yang halal, yaitu apa? Bangkai ikan dan belalang. Ikan kan mati ya mati gitu saja, dan itu halal langsung. Begitu juga dengan belalang. Belalang memang dihalalkan, tapi belalang itu bukan semua belalang ya. Belalang itu belalang yang ya biasa di sawah deh. Misalnya belalang bukan belalang walang kekek, itu bukan. Nah, nanti bisa dicari di Google tuh, di ini mana belalang yang dihalalkan. Bentuknya yang itu saja, bentuknya yang bentuk itu saja. Tidak semua belalang. Kayak jangkrik itu nggak termasuk itu. Nah, jangkrik itu nggak termasuk. Jadi belalang yang dihalalkan itu memang belalang yang khusus, dengan bentuk yang khusus. Tidak semua belalang, karena belalang kan jenisnya banyak sekali. Allahu Akbar. Baik, mungkin segini dulu. Kemudian untuk makanan yang laut, adapun kalau makanan yang laut atau yang hidup di air, itu semuanya halal bangkainya, kecuali yang hidup di dua alam. Maksudnya dia dua alam itu, dia hidup di air dan dia juga hidup di darat dengan waktu yang lama. Memang maksudnya selamanya dia bisa hidup begitu. Maksudnya dia hidup di darat terus, di darat dia bisa hidup. Adapun kalau yang hidup di air, kemudian dia bisa hidup di darat tapi tidak lama, maka itu tetap halal. Contoh kayak misalkan kepiting, maksudnya kepiting laut, ya, kepiting laut, maka itu halal. Tapi kalau penyu termasuk halal, Kalau kura-kura, nah itu yang haram. Kura-kura, kalau penyu dia itu habitatnya air, hanya dia tetap bisa hidup lama di darat, tetapi tetap masih ada masanya dia akan kehabisan air gitu, maksudnya kekeringan, dia akan mati. Kayak misalkan kepiting itu tidak semua jenis kepiting itu halal. Kepiting yang halal itu ciri-cirinya itu kaki yang paling belakang itu dibentuknya sirip. Nah, coba nanti
Kalau misalkan di pasar ya, nah, kepiting yang besar, rajungan segala macam itu kan, kaki paling belakang, kaki yang depan itu dia tajam kan. Nah, kemudian kaki yang belakang, yang paling belakang itu bentuknya sirip, itu yang halal. Tapi kalau kepiting pantai, kita lihat kalau kepiting di pantai dipegang itu semua kakinya itu kaki tajam semua. Itu dia memang dia bisa masuk ke air bisa, tetapi tidak lama itu. Nah, ataupun maksudnya dia memang bisa hidup di darat lamanya memang walaupun dia nggak masuk air sekalipun dia tetap tetap apa namanya akan hidup terus. Nah itu dia tidak halal. Jadi nggak semua kepiting itu halal, tetapi kepiting yang habitatnya air baru dia halal. Jadi memang seluruh seluruh hewan air maka dia halal. Tapi kalau yang dua alam, ya misalkan katak, kura-kura, itu haram, tidak boleh dimakan. Sampai sini dulu ada yang bertanya? Gimana? Tawon ada yang masih kecil. Kalau itu bentuk telur, seluruh telur itu halal. Seluruh telur buaya, telur ular, kalau masih telur, masih bentuknya telur. Tetapi kalau dia sudah menjadi janin, ya, maka dia itu haram. Termasuk juga kayak tadi tuh tawon, dia kan sudah berbentuk tuh ya. Nah, itu haram, termasuk hasyarat. Tapi kalau telur, semua telur tuh halal, semua telur, asalkan bentuknya masih telur. Jadi memang biasa ya di Jawa tuh atau di Indonesia lah, apa namanya makanan-makanan yang apa namanya kayak masih banyak makan laron, kemudian makan tokek dan sebagainya itu haram. Dan lagi pula kalau itu makanan darat, ya kalau hewan tuh hewan-hewan yang bukan hewan air, maka syaratnya mesti dia mati melalui penyembelihan. Nah, gimana kita nyembelih tawon? Kan nggak bisa disembelih itu. Gimana kita cara nyembelih tokek? Gimana cara nyembelih cecak? Mana hukumnya, mana mariknya kan kita sudah bahas kemarin. Bahwa kalau penyembelihan syar'i itu harus memutus dua saluran. Saluran nafas dengan saluran makanan. Nah, sehingga tidak memungkinkan. Jadi walaupun itu hewan itu halal, misalkan kayak kambing, tetapi dia kalau misalkan matinya tidak secara penyembelihan yang syar'i, ya tetap haram. Matinya ketabrak motor atau ketabrak mobil di jalan, nah, kemudian ini halal, ya enggak, itu termasuk bangkai, itu termasuk bangkai. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya. Jadi ringkasnya hewan-hewan itu dibagi dua, ada yang bahari, ada yang lautan, ada yang daratan. Kalau yang lautan semua bangkainya halal asalkan memang dia habitatnya itu laut, habitatnya itu air, tidak harus laut. Air dalam artian kalau dia keluar dari air maka dia akan mati, walaupun mesti ada apa namanya waktu beberapa hari. Kayak kepiting, rajungan itu kan dia diangkat dari air nggak langsung mati, kadang-kadang dia beberapa hari masih hidup. Tetapi dia tetap akan ada masanya kehabisan air, kemudian dia akan mati, gitu. Tetapi tadi di antara ciri-cirinya adalah kaki paling belakang itu bentuknya sirip, itu maknanya dia memang dia habitatnya air. Tapi kalau dia memang hidup dua alam, dia bisa ke air, bisa ke darat, bisa selama-lamanya gitu, selama-lamanya dia bisa di darat terus gitu, maka itu apa namanya tidak halal. Nah, kemudian kalau yang beri, yang hewan-hewan yang di darat, nah, itu yang secara umum kita tahu lah, Nah, kemudian perlu dibuat perhatian lagi juga bahwa yang hewan-hewan darat itu kalau kita mau makan mesti cara matinya itu melalui penyembelihan yang syar'i. Kalau dia tidak melalui penyembelihan yang syar'i, maka ya haram. Kayak misalkan bekicot. Bekicot tuh gimana bekicot tuh? Ya bekicot kan juga termasuk makanan darat, hewan darat. Nah, bekicot
bekicot bukan keong yang di sungai itu, bukan bekicot yang coklat tuh lah. Nah, kadang di tembok, kadang mana itu di pohon-pohon. Itu kadang ada yang makan tuh, ada yang botok bekicot atau sate bekicot kayak gitu. Nah, itu termasuk hewan darat. Maka cara matinya kalau kita mau makan itu ya harus disembelih. Gimana cara nyembelihnya? Nah, kan tidak bisa, makan itu jadi haram. Sekali lagi itu termasuk hasyarat, termasuk hewan-hewan kecil yang melata. Itu yang penting kita tahu. Tapi kalau misalkan kayak belut, gimana belut tuh? Halal belut. Itu dia walaupun dia bisa di darat berhari-hari kadang-kadang, tapi tetap dia akan kalau kehabisan air dia akan mati. Termasuk juga kayak keong emas dia, kakul tuh. Kakul keong sawah itu. Nah, itu dia juga halal karena dia habitatnya air. Nanti dia kalau ketika di darat lama kering mati. Nah, maka itu dia termasuk halal. Tapi kalau bekicot dia termasuk darat itu malah. Dia kalau di air malah mati. Wallahu a'lam. Ya, kita walaupun tahu seluruh hewan yang halal juga kita juga enggak harus makan semua yang halal. Semua yang halal. Ya, lebih baik kita hati-hati karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi energi, kemudian menjadi daging. Kata Nabi, kullu ma nabata ayulahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas untuk daging itu. Naudzubillah. Maka kita kalau yang sudah pernah makan yang tidak halal, ya istighfar, tidak diulangi lagi. Kemudian berikutnya kita lebih selektif, lebih hati-hati lagi terkait apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu dari zatnya, dari bendanya makanan itu sendiri, ataupun dari cara mendapatkannya. Kadang halal nih tempe, tahu, tapi dari nyolong, ya itu haram juga, tetap sama. Wallahu alam, kita akhiri. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.